Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamina innaka Hamidum Majid. Faya ayyuhal hadirun, inni usikum wa iyaya bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fasma'u qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Thumma qala Allah ta'ala aidan fi suratil ukhra, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Shadaqallahul azim. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam li baginda Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, para tuan guru, para alim ulama, para tokoh masyarakat, para nenek mama, pai tampe batanyo, pulang tampe baburito, teristimewa kepada anak-anak kami, generasi muda, harapan bangsa, harapan agama, dan penolong kelak insyaallah di hari-hari orang tuanya. Sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Semoga kehadiran kita di hari ini, di kesempatan yang berbahagia ini, kita sehat lahiriah batiniah. Tidak cukup sehat saja secara lahiriah, tapi tampak kepada batiniah kita. Kalau kita hanya mengandalkan kaum muslimin sedang jamaah Jumat rahimakumullah sehat jasmaniah atau lahiriah kita saja,
Sepenting-pentingnya sehat jasmaniah, lahiriah, jauh lebih penting lagi sehatnya batiniah. Kalau orang sehat jasmaninya atau orang yang sakit jasmaninya, titik puncaknya dia akan berobat kepada tenaga medis, para dokter. Tapi ketika rohani seseorang sehat, langka sekali, jarang sekali bisa pengobat dari orang lain, terkecuali dari diri. Jadi untuk itu kaum muslimin dalam rangka berta'awanu 'alal birri wat taqwa, saling mengingatkan kita, saling memberi masukan kita, saling menasihati kita. Marilah sama-sama selalu kita meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Mudah-mudahan dengan cara begitu Allah Subhanahu wa taala selalu menempatkan kita pada tempat yang tidak pernah luput dari yang namanya sabar atas keimanan. Bapak-bapak kaum muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Barusan kita melewati bulan Rajab, Pak. Sekarang kita sudah berada pada putaran yang keempat di Sya'ban. Itu berarti tanpa hitungan tinggal beberapa lagi harinya kita akan memasuki Syahrul Ramadan. Apa yang sepantas dan sepatutnya amalan yang bagus kita laksanakan di Yaum Sya'ban ini, di Syahrul Sya'ban ini. Dan sebagian ulama mengatakan Sya'ban ini bulan Nabi. Melakukan amalan-amalan kebajikan tanpa meninggalkan nostalgia yang pernah kita lewati di masa lampau. Artinya bana, perbanyaklah introspeksi, perbanyaklah koreksi diri, tidak saja untuk dunia amalan kita, tapi bahkan akhirat kita. Bahasa yang lebih mudah dipahami, kalau ada salamuko kekurangan kita pada bulan-bulan yang pernah meninggalkan kita, jadikanlah itu sebagai bahan cambuk untuk lebih meningkatkan grafik kita kepada hal yang lebih baik. Dan termasuk dalam hal ini, bulan ini planning kita pasang. Pak, kan mumpung masih di tahun-tahun baru ini, Pak, masih di awal-awal tahun ini. Itu juga lah yang dimaksud oleh Allah di dalam firman-Nya, surat yang ke-59 tadi. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kata Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Kan bahasa tafsirnya perhatikan, kata Allah gitu ya. Perhatikan di sini makna tafsirnya perhatikan, melihat. Asal kata nazara yanzur. Jadi yang sudah pernah kita perbuat, apa yang pernah kita lakukan, sementara yang kita lakukan itu Allah tidak redha. Itulah yang banyak menjeret kita kepada lembah yang nista. Bahasa lainnya kaum muslimin rahimakumullah, gara-gara perbuatan tadi itu berdosa, dan bahkan efek dosa itu merambat kepada yang lain. Karena karena ada bapak lagi kaum muslimin rahimakumullah, 2 bulan yang lewat, apa yang kita lakukan? Apa yang kita rasakan secara bersama? Efek perbuatan satu kelompok karena yang lain juga. Itu dosa. Bahkan Allah sayangkan ini sudah digambarkan jauh-jauh ribuan tahun sebelumnya oleh Allah Subhanahu wa taala melalui firman-Nya dan disampaikan oleh baginda Rasulullah. Itu efeknya zaharal fasad, kan gitu kata Allah dalam firman-Nya.
dalam surat Ar-Rum itu. Gara-gara perbuatan ulah tangan kita sendiri, awak yang merasa bangga. Kita yang merasa hebat, kita yang merasa pintar, kita yang merasa kuat. Seenak saja berbuat seperti itu. Akhirnya apa efeknya? Tidak yang melakukan saja yang kena, kita kena imbasnya. Nah, ini satu contoh. Jadi Allah suruh memperhatikan dalam ini kaum muslimin rahimakumullah, supaya apa-apa yang kita lakukan setelah ini, mumpung mudah-mudahan aku doa kita, Allah masih memanjangkan umur kita. Basuwoyo aja Ramadan yang akan datang ubahlah seluruh perbuatan-perbuatan yang tercela, yang tidak diridhai oleh Allah. Itu perhatian yang pertama. Perhatian yang kedua, meningkatkan amalan-amalan. Jangan kita anggap kaum muslimin rahimakumullah kalau kita pay contoh ya, kita pay karajo atau aktivitas kita sehari-hari babengke, ya nak, guru. Boleh saja kegiatan dunia yang kita lakukan asalkan niat kita ini betul lillahi ta'ala. Seorang bapak mangkek batu di batang air contoh. Kepala keluarga melambui di sawah misalnya, ketika ia turun di atas rumahnya, dari rumahnya menuju lokasi tempat bekerjanya, pakai sistem yang diajarkan agama Islam. Baru keluar dari rumah, salam sama istrinya, salam orang di rumahnya, didahuluan kaki kanan untuk melangkah, mulut berucap bismillahi tawakkaltu 'alallah. Nilai ibadah itu, Pak. Ini banyak kita yang pesimis, mentang-mentang awak kerajo babeca mendorong kok, ya Allah iko bago. Jangan jadian lupa, tapi jadikan itu sebagai ladang sawah ibadah kita, bukan untuk dunia saja, tapi bisa untuk akhirat. Kendalikanlah diri kita. Masyarul muslimin rahimakumullah, tanpa bermaksud untuk menggurui dan mengajari, tidak, tapi seperti itulah realitanya. Kedua, yang ketiga, apa bentuk amalan yang seharusnya di samping kita meningkatkan, merubah, perbanyaklah kita dalam hal ini koreksi dan muhasabah diri. Ini jujur-jujur saja kaum muslimin rahimakumullah, dosa yang pernah kita lakukan, apakah itu sengaja atau yang tidak disengaja, nggak bakalan pernah muncul kalau di seorang hamba tidak pernah koreksi atau muhasabah. Sekali lagi, ini nggak pernah terkana. Makanya muncul istilah kau selama ingin kau Pak. Makanya muncul istilah dari guru-guru awak, orang tua awak gitu. Sakit orang awak beci. Cubuan ke diri awak. Sakit orang, sakit awak. Kan begitu. Jadi jangan seenaknya saja nyubit orang. Kalau orang sakit kita dicubit, berarti orang dicubit juga sakit. Serupa pula jadi itu menyadari salah atau tidak. Makalah muncul dari segi agama kita dengan sebutan muhasabah. Logika sehatnya begini kaum muslimin rahimakumullah. Dulu jauh-jauh hari kita sudah pernah sampaikan, muhasabah itu persis seperti orang yang bercermin. Jadi kalau di rumah awak ada masing-masing cermin, apa guna cermin? Menampakkan bayangan anggota tubuh kita, mulai dari rambut sampai ke ujung kaki. Ba ada orang cari cermin tadi. Kan di situ kita bisa koreksi. Oh, abu alun rancah lah. Badan alun kamas lah. Sisirannya belum rapi lagi. Kapan kita tahu? Ketika kita mau bercermin. Sedangkan dosa yang ada pada diri kita, bila awak tahu dengan muhasabah diri. Jadi di suatu sisi kaum muslimin rahimakumullah, Rasulullah pernah sampaikan, salah seorang sahabat bertanya, berapa kali hendaknya kita ini bermuhasabah ya Rasulullah? Rasul sampaikan setidak-tidaknya setiap hari. Pancingannya istighfar tadi, zikru ilallah. Karena orang yang mau zikir kepada Allah, ingat kepada Allah, apalagi beristighfar kepada Allah, pastinya akan ingat dosa-dosanya dulu.
Istighfar dia kepada Allah, zikru ilallah, ingat ia kepada Allah. Kalau tidak bisa, minimal 1 kali dalam seminggu. Tidak bisa juga minimal 1 kali dalam 1 bulan. Tidak bisa juga sekali dalam setahun. Tidak juga sekali dalam semua hidup. Tidak, ia tak bisa. Apa yang parah? Wahuwa al-mutakabbiru haqqan. Ikolah makhluk hamba Allah yang paling sombong di atas permukaan bumi. Tidak pernah merasakan. Setelah kita melakukan muhasabah, langkah berikutnya adalah tubu ilallah. Itu yang diajarkan Allah di dalam surat Al-Baqarah. Jadi bapak saudaraku muslimin rahimakumullah, andai kata penyampaian ini nanti usia takwa ini kurang tepat atau kurang jelas, lalu di atas mimbar khatib mengajak, rujukan kita firman Allah surat Al-Ansyar, kemudian firman Allah surat Al-Baqarah di ayat 222. Allah suruh kita taubat, ini adalah syariat Islam. Ajaran dari Islam menyuruh kita untuk taubat. Untuk mendapatkan taubat ini kita perlu suci. Makanya Allah sangat cinta kepada orang-orang yang tahir, membersihkan diri. Bapak saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, termasuk di dalamnya kekurangan yang harus kita lengkapi. Kita kan mau Ramadan nih Pak. Kalau ada Ramadan awak patang dan umpang de awak puasa maka suci. Ada yang tak sempat kita laksanakan dalam 1 hari Ramadan yang akan datang, sebelum Ramadan yang ini akan datang. Maka daripada itu lunasilah hutang kita ini. Jangan berdempet nanti. Hutang kok serupa mi taubat bapak kaum muslimin. Kurang non taubat ke ingat ketika hari kini nyawanya berdosa, nya minta ampun kepada Allah, naiknya kate, jatuh lo balik. Naik yang kedua itu akan lebih rumit dan sulit. Kemudian perbanyaklah doa kepada Allah sebagai benteng dan senjata kita. Sebagaimana Rasulullah ajarkan, doa kita minta panjang umur. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Berkahilah kami di bulan Rajab dan Sya'ban ini ya Allah. Wa balighna ya Ramadan, sampai ya Anda di bulan Ramadan. Dalam rangka apa tuh? Mudah-mudahan Allah selalu membuka pintu rahmah dan berkahnya kepada kita hingga hayat berpisah dengan badan. Mudah-mudahan bermanfaat. Banyak maaf aku lupa lihat astaghfirukum fastabiqul khairat kula yaum fa'tabiru ya'lil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillah, alhamdulillahi ahad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Faya ayyuhal hadirun, inni usikum wa iyaya bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fasma'u qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafil khusr lalladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wahsurna bil iman wa adkhilnal jannata ma'al iman. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana
wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.